Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di hari yang sama dengan baju yang berbeda ya tentunya. Karena saya cukup membawa stok baju yang sangat banyak. Bilangnya besok bang. Oh, bilangnya besok ya harusnya. Jangan hari ini. Ya udah. Ya udah jadian lagi ya. Balikan lagi. Kembali lagi dengan saya di hari yang berbeda, dengan baju juga yang berbeda, tapi dengan orang yang sama. Iya, mantap ya. Baru. Oke, untuk teman-teman selamat apa nih? Nggak pagi juga ya. Selamat. Jangan selamat, harusnya semangat pagi. Om Swastiastu. Jadi biar kita semangat terus gitu, betul kan? Oke teman-teman, jadi hari ini saya kebetulan akan menyampaikan materi di podcast ini terkait perbedaan naskah radio dan naskah podcast. Dengan naskah podcast ya maksudnya. Nah mungkin video podcast ini juga nggak akan terlalu lama, biar kalian tidak bosan dengan saya, karena beberapa podcast ke depan gitu ya, tentunya kalian akan selalu melihat wajah saya yang tentunya sangat menggemaskan. Menggemaskan gitu ya. Oke, langsung aja. Kita lihat di sini. Oh, nggak terlalu kelihatan ya? Kecil bang, ntar Iya. dikasih reviewnya deh. Oke, nggak apa-apa. Mungkin udah dijelaskan juga bagaimana cara pembuatan atau teknis membuat skrip radio di podcast sebelumnya ya, betul ya? Di podcast sebelumnya oleh Kak Celia dan Kak Nabila. Kali ini saya mungkin akan memberikan perbedaan antara naskah radio dan naskah podcast, seperti itu. Ini saya ambil contoh dari kakak tingkat kalian, mahasiswi angkatan 54, mahasiswi ya, karena ini seorang perempuan. Tahu dari mana bang? Karena namanya Dewi Laras. Oh. Iya kan? Dewi Laras. Kalau Dewa itu baru laki-laki. Penyanyi dong. Dewa 19. Oke. Jadi kangen. Loh. Ya kan judulnya kangen. Oh Enggak iya. Saya loh. Oke. Bisa ya. Jadi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait naskah radio, walaupun sebelumnya sudah dijelaskan mungkin di podcast sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan kembali biar kalian tuh fresh lagi. Biasanya kan sebagai mahasiswa ya, karena saya mengalami sendiri, setelah diberikan materi, hari itu biasanya langsung ngerti nih ya, langsung ngerti, paham, tapi setelah keluar kelas itu entah itu pikirannya ketinggalan di kelas atau bagaimana, setelah keluar kelas tuh hilang semuanya gitu, hilang. Pikiranku traveling. Iya, traveling, pikirannya kemana-mana. Jadi ya ini biar fresh lagi, kita upgrade lagi, kita flashback lagi ke naskah radio gitu ya. Jadi pembuatan naskah radio itu teknisnya seperti ini teman-teman, walaupun kalian nggak lihat tapi saya lihat. Oke. Di sini harus dicantumkan deskripsi radionya, dari mulai nama sampai sapaan pendengar gitu ya. Kalau di sini nama radionya itu New Radio. Wow, New Radio. Nama frekuensinya sendiri di sini ya jelas dong, 105,6 FM, betul ya. Jadi ingat, untuk komunikasi itu frekuensinya 105,6 FM, seperti itu. Nah, ini ada tagline-nya. Sebelumnya saya di video podcast yang pertama itu saya menjelaskan tagline-nya, tapi saya hampir lupa. Kalau di sini itu siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB, teman-teman ya. Untuk durasinya 60 menit. Terus segmentasinya wanita. Nah, segmentasi itu macam-macam ya, ada wanita, remaja, daerah, metropolitan, ada bisnis juga, dan ada anak kecil juga. Dan itu tidak semuanya sama, artinya bagaimana cara si announcer itu menyampaikan kontennya itu sangat jelas berbeda. Untuk anak kecil, dan misalnya dibandingkan untuk anak kecil dibandingkan dengan metropolitan itu jelas. Kalau metropolitan kan bahasanya mungkin lebih kepada sedikit semi formal ya, semi formal. Tapi kalau untuk anak-anak
tahu sendiri anak-anak itu kalau misalnya kita bilangin aja nggak cukup sekali dua kali. Jadi makanya kalau untuk anak-anak sebagai announcer kita harus menggunakan bahasa anak-anak juga. Harus selalu diulang kata-katanya seperti itu. Nah itu mungkin nanti akan saya sampaikan bagaimana menjadi seorang announcer. Ya karena itu nanti saya yang akan menyampaikan juga seperti itu ya. Selanjutnya ada ini ada jam tayangnya. Jam tayangnya misalnya di sini jam 3 sampai jam 4 gitu ya, 4 sore gitu. Terus program acaranya. Jadi selain nama radio itu ada nama program acara, teman-teman. Nama program acaranya sendiri di sini ada Go Hits. Go Hits itu untuk tagline-nya sendiri di sini adalah berita terhits wanita masa kini. Wow. Keren banget ya. Nah, sapaan pendengarnya ini ya Allah. Ukti. Sobat Ukti. Ukti itu apa? UGTHI gitu. UGE THI. Ukti. Tapi kalau ini Ukti ya. Tapi kalau biasanya apa sih anak-anak tuh, anak tongkrongan tuh Ukti. Ukti. Jadi pakai ini ya. Iya, kayak huruf izhar ya. Izhar jelas, Bang. Izhar jelas. Oh, iya benar. Idgom. Dengung ya. Oh iya dengung. Adanya di tengah-tengah tenggorokan ya. Kayak keselap jakun, Bang. Oh iya. Terus nama penyiar jangan lupa. Jadi identitas kalian juga. Nama penyiarnya itu Dewi Laras. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ke teknisnya ya. Teknis. Ini harus dibuat tabel, teman-teman. Kita flashback lagi, ingat ya. Flashback lagi, naskah radio kayak gimana. Ini ada tabel. Tabelnya itu terdiri dari mulai dari atas itu ada ini ada 3 kolom ya. Yang pertama itu ada durasi, ada narasi, dan ada keterangan. Untuk durasi itu penulisannya seperti ini. Jadi penulisannya itu 00.00.00. Jadi yang 00 pertama itu untuk jam, 00 kedua itu untuk menit, dan 00 ketiga itu untuk detik. Nah, kalau di sini yang pertama itu 00.00.00 strip, artinya sampai 00.00.16. Nah, artinya berarti dari awal mulai gitu ya, dari detik 0 sampai detik 16. Nah, ini jingle radio. Nah, jingle radio ini juga otomatis harus diberikan atau ditulis di keterangan ya. Untuk narasinya di sini tulis di jingle, tapi sebenarnya nggak harus juga ya, nggak harus, bisa dikosongkan, di strip aja, nggak masalah kayak gitu. Terus untuk penggunaan waktu atau durasi selanjutnya itu tadi kan berhenti di detik 16, otomatis untuk durasi selanjutnya itu kita mulai di detik 17. Contoh kayak gini, 00.00.17, nggak 16 lagi, seperti itu ya. Itu penulisan yang memang sesuai dengan ketentuan program studi komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Mungkin untuk skrip ini nih yang perlu kalian tahu juga, teman-teman. Untuk skrip radio itu juga mungkin setiap stasiun radio itu punya ketentuannya masing-masing, betul ya? Punya ketentuannya masing-masing, artinya itu jelas berbeda-beda, seperti itu. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yes. Kalau kayak ini ya, apa sih namanya? Peribahasa Bhinneka Tunggal Ika ya? Asik. Bersatu kita teguh. Hah? Kok jadi ke situ ya? Salah ya. Beda lagi itu. Kayak lagu Mars, Bang. Mars apa? Marilah. Marilah. Oke. Selanjutnya kalau untuk durasi seperti itu. Jadi ketika kita berhenti di detik apa, itu dilewat 1 detik. Bukan dilewat sih sebenarnya, kan contoh yang pertama ini kita berhenti di 16 detik. Di detik 16 maksudnya, di detik 16. Selanjutnya kita mulai di detik 17 dan seterusnya sampai menit 60 ya, berarti 1 jam kan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk narasi ini diisi dengan ini ya, konten dari mulai grand opening. Artinya kata-katanya dari mulai grand opening, iklan, hingga closing, seperti itu. Kalau misalnya untuk keterangan, tadi ada jingle radio, ada jingle program, terus ada grand opening,
Mungkin nanti ada iklan 1, iklan 2 sampai closing seperti itu. Nah, untuk grand opening sendiri ini kita cut dulu deh, Allahu Akbar. Iya. Yuk. Baik, teman-teman, selanjutnya itu grand opening tadi ya. Sebenarnya tadi beberapa kali kepotong ya. Betul gak? Tadi kepotong azan. Sholat. Ya, azan sama ternyata memorinya full teman-teman. Mungkin karena saya banyak berbicara ya. Gak apa-apa, karena memang seru banget. Udah lama nggak bicara panjang lebar, dan jujur saya juga kangen banget ketemu kalian. Jadi ketemu kalian tuh kalau tatap muka tuh bawaannya ya happy aja gitu. Kalau online tuh ya memang banyak kekurangannya, tapi ya mau nggak mau kita harus mengikuti protokol pemerintahan, betul ya? Betul. Oke, sebentar ini. Selanjutnya itu tadi grand opening. Nah, grand opening itu bisa kita artikan sebagai salam pembuka ya, Kak. Oke, salam pembuka. Nah, misalnya di sini yang pertama ya jelas itu harus selalu dicantumkan atau diketik frekuensinya berapa. Kalau di sini kan 105,6 FM. Ingat, itu frekuensi program studi komunikasi sekolah vokasi IPB. Nah, saya contohkan di sini, saya bacain 105,6 FM siaran praktikum komunikasi sekolah vokasi IPB New Radio. Assalamualaikum Sobat Ukti. Sobat Ukti nggak tuh? Gimana nih kabarnya? Nah, di sini ada tanda tanya. Jadi tanda tanya itu berarti kita harus berhenti sejenak dong. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Sobat Ukti dimanapun kalian berada. Seneng banget nih rasanya aku, Dewi Laras, bisa nemenin Sobat Ukti lagi pada malam Jumat ini. Wah, malam Jumat ditemenin Dewi Laras banget gak tuh? Ngapain bang ya? Gak tahu, saya juga bingung. Takut bang. Siaran radio Oh, Jumat, gimana sih? Selanjutnya nih, tentunya di program yang kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Go Hits, berita terhits wanita masa kini. Di edisi 30 September 2019. Nah, jadi di grand opening itu dicantumkan juga edisinya, maksudnya tanggalnya kapan, tahunnya berapa juga, seperti itu. Nah, terus ada opening. Opening itu biasanya membicarakan tentang apa yang mau kita sampaikan di program siaran kali ini, betul ya? Betul. Kayak gitu. Nah, contohnya, ini saya contohin lagi sampai opening aja ya. Kalau sampai closing 1 jam, bro. Wah, banyak sekali durasinya. Nih. Oh iya Sobat Ukti, masih pada semangat kan? Sore-sore gini, tanya lagi. Pastinya dong, kalian harus semangat ya. Dan harus selalu menjaga kesehatan ya Sobat Ukti. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim salam atau request lagu nih ya, bisa langsung WhatsApp di 081 23456789. Nah, untuk penulisan nomor ini bisa nomor seperti ini atau diganti dengan huruf kayak gitu. Untuk tahun tadi seperti edisi 30 September 2019 juga diganti menggunakan huruf, karena itu untuk memudahkan si announcer dalam membacanya, seperti itu. Selanjutnya, semua salam kalian bakalan disampaikan di akhir acara. Sobat Ukti, kali ini ada lagu yang bakal aku puterin berikut ini nih. Penasaran kan lagunya siapa? Tetap stay tune terus di 105,6 FM siaran praktikum sekolah vokasi IPB New Radio. Nah, seperti itu. Cuman tadi di sini kalau nggak salah tidak dijelaskan apa yang nantinya mau disampaikan di program siaran ini gitu. Harusnya sih di opening dicantumkan seperti itu. Nah, itu sampai nanti ada iklan, lagu, konten dan lain sebagainya. Nah, ini untuk naskah radio ya. Selanjutnya untuk naskah podcast. Nah, naskah podcast tuh kayak gimana sih? Karena nanti tuh kebetulan ada podcast juga ya. Karena kita RPSS-nya berganti, ada perubahan mengikuti keadaan yang memang harus kita jalani juga, mau nggak mau, seperti itu. Nah, untuk naskah podcast sendiri sebenarnya nggak beda jauh teman-teman. Kalau untuk teknis pembuatannya di skrip itu nanti seperti biasa, nanti ada deskripsi dari podcastnya, nama podcast seperti itu. Cuman nggak ada ini ya frekuensinya, karena frekuensinya
Ini bukan radio, podcast. Jadi kalau podcast kan lebih fleksibel ya, intinya itu. Perbedaan radio dengan podcast itu apa sih? Kalau radio itu kan harus membutuhkan produksi yang memang cukup sulit ya. Tapi kalau untuk podcast sendiri itu fleksibel. Di rumah seorang diri itu bisa dibuat, diproduksi. Dan untuk outputnya sendiri nanti bisa digunakan menggunakan platform media sosial, misalnya Spotify ya. Spotify, saya menyebutkan harusnya kalian memberikan endorse enggak ya? Udah kayak youtuber Spotify, Joox dan lain sebagainya, bisa banget seperti itu. Terus untuk durasinya apa lagi ya, segmentasinya juga sama sih, segmentasinya juga karena untuk beberapa kategori podcast itu juga ada yang umum sama halnya seperti radio, ada yang memang dikhususkan segmentasinya seperti itu. Terus nama programnya nih, nama tadi kan nama radio, berarti nama program itu ada juga nama program atau mungkin lebih identik ke topik ya, topik yang akan kita sampaikan apa gitu. Sapaan pendengar boleh juga, sapaan pendengar nanti. Terus nama podcasternya, kalau podcast itu podcaster, tapi kalau untuk radio itu announcer, seperti itu. Nah, untuk teknis pembuatannya, bentuk tabelnya sama seperti sebenarnya. Ini ketentuan yang telah ditentukan di ini ya, di program studi komunikasi. Jadi kalau misalnya berbeda dengan yang kalian temukan di luaran sana, ya itu harap maklum karena skrip radio pun pasti jelas berbeda setiap stasiun radio ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti di naskah podcast sendiri ada durasi, ada narasi dan ada keterangan. Cuman kalau di sini kan ada grand opening, ada iklan dan lain sebagainya. Tapi kalau di naskah podcast itu kalian fleksibel aja, nggak usah ribet. Kalian cukup cantumkan nanti bumper in atau tagline dari si podcastnya ya, betul ya kak? Kayak gitu. Jadi kalau di sini kan ada jingle radio, jingle program. Kalau nanti di sana dituliskan untuk podcast itu bumper in atau tagline dari podcastnya itu, kayak gitu. Terus ada langsung aja ke opening, tidak usah pakai grand opening. Kalau untuk ini boleh, benar ya. Kenapa tuh? Opening langsung ya, nggak usah pakai grand opening ya. Iya, sorry. Jadi opening, konten dan closing. Jadi cuma 3 itu aja. 3 ditambah dengan nanti bumper in atau tagline dari si nama podcastnya itu, seperti itu. Untuk durasi disamakan, untuk durasi penulisannya disamakan. Untuk narasi ya jelas nanti ditulis seperti ini juga, apa yang kalian harus sampaikan kalian tulis di sini, seperti itu. Untuk keterangan ya tadi, keterangannya ada opening, konten dan closing. Itu aja sih sebenarnya perbedaannya ya. Nah, selanjutnya mungkin saya juga mau memberikan tips. Tips ini juga mungkin sudah diberikan oleh Kak Nabila dan Kak Celia di podcast sebelumnya, tapi saya mengingatkan kembali. Jadi saya sebenarnya menulis beberapa poin juga teman-teman yang ada dalam membuat naskah radio atau naskah podcast ini. Tidak ada perbedaan yang cukup mencolok atau perbedaan yang cukup jauh. Artinya mungkin kayak apa ya, write the way you talk gitu ya. Apa yang kalian ucapkan ya kalian tulis, seperti itu. Jadi ya apa yang mau kalian sampaikan nanti kepada pendengar radio kalian, kepada pendengar podcast kalian, ya kalian tulis di sini. Cuman sebenarnya kalau untuk podcast sendiri, karena kan biasanya podcast ngalor ngidul, tapi tetap pada tujuan utamanya yaitu menyampaikan apa yang sudah dibuat sebelumnya pada naskahnya. Artinya kan sebenarnya naskah sendiri atau skrip gitu, itu untuk panduan, pedoman kalian supaya kalian tidak keluar jalur gitu. Artinya tetap pada pada susunan acaranya, biar nggak ngalor ngidul banget kayak gitu. Nah, itu tadi ada write the way you talk, artinya apa yang kalian ucapkan ya kalian tulis. Terus ada juga kiss itu keep it simple and short, artinya ya tulis sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan ya tidak usah panjang lebar gitu kan. Ya namanya juga untuk panduan, seperti itu. Terus
Signposting itu tanda baca teman-teman. Tanda baca itu kalau di naskah radio nih ada slash gini ya. Slash 1 itu atau garis miring itu artinya untuk koma. Slash 2 itu untuk titik, dan slash 3 itu untuk mengakhiri program siaran kalian. Jadi biasanya itu untuk slash 3 digunakan di akhir atau di closing seperti itu. Nah, untuk di naskah podcast gimana Kak? Kalau di naskah podcast juga fleksibel juga ya, sebenarnya boleh menggunakan slash atau seperti biasa titik, tapi saya menyarankan menggunakan slash supaya lebih memudahkan si podcasternya, memudahkan kalian untuk menyampaikan apa yang seharusnya kalian sampaikan dalam konten podcast kalian, seperti itu. Terus yang terakhir itu, bukan yang terakhir sih, dua yang terakhir itu kalian harus membuat poin-poinnya, baik dalam pembuatan naskah radio ataupun naskah podcast. Kalian harus membuat poin-poinnya. Jadi biar kalian nggak bingung membuat naskahnya itu, kalian harus buat poin-poinnya dulu. Misalnya mau menjelaskan tentang apa, kalian buat seperti ini aja, kalimat deduktif ya, deduktif dari umum ke khusus. Nah, dari umum ke khusus kalian buat poin-poinnya. Nanti setelah kalian buat poin-poin tuh baru biasanya kalian langsung, oh jadi lebih mudah aja gitu teman-teman. Poin 1 ini jelasin ini umumnya dulu nih sampai closing gitu kan, biar lebih mudah. Setelah semuanya selesai, naskah radio atau naskah podcast, sebagai announcer atau sebagai podcaster, alangkah lebih baiknya kalian peragain dulu, kalian ucapin dulu, kalian baca, sehingga setelah kalian recording nanti kalian sudah tidak ada yang namanya belibet lagi, seperti itu. Jadi itu aja sih perbedaan dari naskah radio dan naskah podcast. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok dan jauh gitu ya. Dan tadi juga saya sudah menyampaikan beberapa tips juga, tips untuk membuat naskah ya. Tadi ada write the way you talk gitu ya. Ingat, itu poin pertama. Apa yang kalian ucapkan ya kalian tulis. Terus ada keep it simple and short. Terus ada signposting, tanda baca. Terus kalian harus buat poin-poinnya juga agar memudahkan kalian dalam membuat naskahnya. Terus yang terakhir itu kalian ucapkan, kalian peragain, supaya ketika kalian recording nggak ada kata belibet lagi, seperti itu sih teman-teman. By the way, ini keren banget ya. Keren banget dong. Ini terniat banget, mata kuliah produksi siaran radio itu terniat banget. Nih lihat pengenalan radio. Tadi pengenalan radio itu peralatan radio ya. Sekarang perbedaan naskah radio dan naskah podcast. Nah, itu aja sih untuk perbedaan naskah radio dan naskah podcast. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup, baik itu grup media sosial ya. Soalnya nanti kita buat juga WhatsApp grup atau di Google Classroom dan platform media sosial lainnya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada salah ucapan, saya mohon maaf sekali lagi karena takutnya bercanda saya kelewatan kan, lewat nggak permisi gitu. Itu orang lewat, punten mangga. Oke, itu aja. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.